Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan Bu Sulis. Tetap semangat belajar di rumah ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar menentukan simpulan paragraf. Nah, cara menentukan simpulan paragraf itu ada 4. Yang pertama, langsung mengambil simpulan dalam paragraf. Nah, kalimat simpulan dalam paragraf itu ditandai dengan kata jadi, dengan demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu, maka dari itu, dan lain-lain. Perhatikan contoh berikut ini. Salah satu jenis coklat adalah kompon coklat. Coklat ini memiliki rasa manis dan harganya juga cukup murah. Selain itu, proses pembuatannya juga termasuk mudah. Jadi, tak heran kalau kompon coklat termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. Nah, coba perhatikan ya paragraf ini. Kalian perhatikan kalimat yang terakhir. Ini kata kuncinya ya, ditandai dengan kata jadi. Jadi ini merupakan kesimpulan dari paragraf ini anak-anak ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah kompon coklat termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. Jadi kita mengambil kesimpulan langsung dari paragraf ini. Berikutnya yang kedua yaitu dengan cara menggabungkan antara kalimat utama dan kalimat simpulan yang biasanya berada di akhir paragraf. Coba perhatikan contoh berikut ini. Acara tahun baru selalu dirayakan dengan meriah. Acara tahun baru tersebut biasanya diselenggarakan di lapangan terbuka dengan menggelar konser dan menyalakan kembang api. Banyak orang-orang yang datang ke lapangan untuk merayakan tahun baru bersama. Namun, kemeriahan tahun baru tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran para pengunjung untuk menjaga kebersihan lapangan. Akibatnya, banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan tahun baru tersebut. Nah, coba perhatikan dari contoh ini anak-anak. Yang mana kalimat utamanya? Ya, kalimat utamanya di sini adalah acara tahun baru selalu dirayakan dengan meriah. Jadi ini ya, kalimat utamanya ini adalah di kalimat yang pertama. Nih. Nah, kalimat simpulannya yang apa? Kalimat simpulannya ini berarti yang terakhir ini. Akibatnya banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan tahun baru tersebut. Ini simpulannya. Nah, kita bisa menggabungkan ya antara kalimat utama dengan kalimat simpulan. Berarti simpulan dari paragraf ini yaitu kemeriahan acara tahun baru mengakibatkan lingkungan kotor karena banyak sampah yang tertinggal. Jadi cara yang kedua menentukan simpulan itu dengan cara menggabungkan kalimat utama dengan kalimat simpulan. Cara yang ketiga, mencari sebab akibat atau akibat sebab dalam sebuah paragraf. Nah, ini contohnya seperti ini. Penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan yang tidak kunjung usai. Plastik adalah bahan anorganik yang tidak ramah lingkungan. Hal ini disebabkan sifat plastik yang tidak mudah hancur dan terurai oleh tanah. Butuh waktu beratus-ratus tahun hingga plastik terurai dalam tanah. Ini contoh paragrafnya. Terus bagaimana mencari kesimpulannya? Ya, kita perhatikan akibatnya ditimbulkan di sini adalah pada paragraf pertama ini, kalimat pertama. Penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah. Jadi akibatnya itu anak-anak ya. Terus kenapa kok penggunaan plastik itu semakin marak dan menjadi masalah bagi lingkungan? Ya, itu dikarenakan plastik itu sulit diuraikan oleh tanah. Seumpama plastik itu mudah diuraikan oleh tanah, maka tidak akan menjadi masalah bagi lingkungan. Berarti kesimpulannya ya, kita bisa menggabungkan antara akibat sebab atau sebab akibat ya. Penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan karena limbah plastik sulit diuraikan oleh tanah. Itu cara yang ketiga. Sekarang cara yang keempat, jawaban dari ide pokok. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Pencemaran akan semakin berbahaya jika sudah ada di dalam tubuh kita, seperti di dalam darah atau rambut. Jika terus-menerus berkumpul di tubuh, maka proses pertumbuhan dan perkembangan kita akan terganggu. Selain itu, pembentukan tulang, perkembangan otak, dan saraf pun akan mengalami gangguan. Nah, sekarang pertanyaannya,
Apa ide pokok dari paragraf ini? Apa ide pokoknya? Ya, ide pokoknya adalah dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh. Ya. Kemudian pertanyaan yang bisa kita buat ya berdasarkan ide pokok ini, apa dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh? Nah, di sini jawabannya. Ya, kita cari jawabannya di sini. Apa dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh? Nah, ini bisa menyebabkan apa ini? Pertumbuhan dan perkembangan, proses pertumbuhan dan perkembangan akan terganggu. Kemudian pembentukan tulang, perkembangan otak dan saraf pun juga akan mengalami gangguan. Berarti kesimpulannya adalah dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh adalah terganggunya pertumbuhan, perkembangan, pembentukan tulang, perkembangan otak dan saraf. Jadi ini kesimpulannya berdasarkan jawaban dari ide pokok ini. Ya, nah sekarang Bu Sulis berikan contoh lagi. Ya, di sini ada contoh. ASI atau air susu ibu adalah sumber makanan utama bagi bayi. ASI mengandung banyak nutrisi penting bagi bayi. ASI mengandung asam amino yang diperlukan untuk proses tumbuh kembang otak bayi. Selain itu, ASI mengandung zat untuk kekebalan tubuh bayi. Simpulan paragraf di atas adalah, ini yang mana? Coba kita analisis satu-satu ya. Yang jawaban A. ASI adalah sumber makanan utama bagi bayi. Ini merupakan ide pokok anak-anak. Ya, ini merupakan ide pokok. Jadi ini bukan merupakan simpulan. Sekarang yang B. ASI adalah sumber makanan utama bagi bayi karena mengandung berbagai nutrisi yang penting untuk bayi. Nah, kira-kira ini betul atau salah ya? Ide pokoknya kan ini ya, ASI adalah sumber makanan utama bagi bayi. Kemudian kita bisa membuat pertanyaan, mengapa ASI itu merupakan sumber makanan utama bagi bayi? Jawabannya adalah ini, karena mengandung berbagai nutrisi yang penting untuk bayi. Nah, berarti jawaban dari soal ini adalah yang B. Udah ya, berarti untuk yang C sama D ini tidak perlu kita bahas, karena jawabannya yang betul adalah B. Sekarang contoh yang kedua. Beta karotin atau vitamin A merupakan zat gizi penting yang diperlukan mata. Zat ini memang tidak dapat menyembuhkan kebutaan, tetapi dapat memperbaiki kondisi mata akibat kekurangan vitamin A. Sifatnya yang antioksidan dan dapat mencegah penyakit katarak yang kerap menimpa para lansia. Untuk itu, anak-anak perlu mengonsumsi beta karotin sejak dini. Nah, di sini perhatikan. Di sini ada kalimat kesimpulan anak-anak ya. Untuk itu, nah, ditandai dengan kata untuk itu, anak-anak perlu mengonsumsi beta karotin sejak dini. Ya. Nah, ini kalau kita gabungkan dengan kalimat utamanya, ide pokoknya ini, beta karotin atau vitamin A merupakan zat gizi penting yang diperlukan mata. Nah, ini kesimpulannya berarti kita bisa menggabungkan antara kalimat utama dengan kalimat simpulan. Berarti yang mana ini ya? Coba kita lihat yang A. Beta karotin sangat penting untuk mata sehingga anak-anak perlu mengonsumsinya. Nah, ini sudah pasti betul ini jawabannya ya. Kalau yang B, beta karotin disebut juga vitamin A. Ini sudah pasti salah. Yang C, beta karotin tidak dapat menyembuhkan kebutaan. Ini ada di sana, tetapi ini bukan kesimpulannya. Beta karotin dapat mencegah penyakit katarak karena bersifat antioksidan. Ini juga bukan kesimpulan. Ini hanya merupakan kalimat penjelas di dalam paragraf tersebut. Nah, sekian anak-anak penjelasan Bu Sulis tentang cara menentukan simpulan paragraf. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa.